berjumpa lagi dengan Kakak Devi. Nah, adik-adik, seperti biasa di hari Minggu ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dong ya, kabarnya hari ini gimana? Tentunya luar biasa, Yesus itu baik. Nah, adik-adik, kalau kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita harus persiapkan diri sebaik mungkin ya. Dengan cara nih, pertama kita harus tampil dengan baik ya, persiapkan pakaian terbaik adik-adik. Juga Alkitabnya jangan lupa, dan juga catatannya ya, buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting saat firman Tuhan nanti, dan juga persembahan ya. Nah, adik-adik, kita akan segera memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik semuanya, mari kita bangkit berdiri karena kita akan angkat satu lagu pujian. Adik-adik, bentar. Dengar suara nggak? Ini kayak suara tangisan orang adik-adik. Kakak makin penasaran. Sebelum kita angkat pujian, kita mau cari tahu dulu ya, siapa ini suara tangisan siapa sih? Ayo adik-adik ikutin kakak untuk cari tahu suara tangisan di mana ya. Mana ya adik-adiknya? Diajak orang kak. Diajak ngapain? Aku tuh yang mau coba gabung sama temen aku ya, tapi mereka itu nolak aku kak. Mereka bilang aku tuh gendut, gak kayak mereka kan body goals gitu kak. Terus aku tuh jerawatan, mereka kan mulus kulitnya kak, jadi aku dikucilin. Aku bisa merasakan nih Kak Itin, tapi Kak Itin gak usah sedih-sedih lagi ya, karena sekarang tuh udah gak musim kita sedih-sedih karena omongan orang-orang Kak Itin. Gak apa-apa Kak Itin mau dikatain gendut, mau dikatain jerawatan, tapi yang paling penting Kak Itin istimewa di mata Tuhan ya. Karena nih Kak Itin ya, walaupun kita dikata-katain sama orang-orang, kita dipandang rendah sama orang-orang, tapi yang paling penting itu Tuhan menjadi kita selalu istimewa Kak Itin ya. Jadi gak boleh sedih lagi. Nah sekarang Kak Itin senyum dulu dong. Udah senyum ya, Kak cantik ya. Nah Kak Itin sekarang gak boleh sedih lagi karena kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Istimewa. Wah itu lagu kesukaan aku tuh. Lagu kesukaan aku juga loh Kak Itin. Pasti lagu kesukaan kita semua tentunya adik-adik ya. Nah maka dari itu Kakak Devi mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku tak siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Bener ya Pak, kalau misalnya kita itu istimewa di dalam Tuhan. Betul, jadi kita nggak boleh sedih-sedih lagi kakak. Kita nyanyi sekali lagi ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku tak siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita yang kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus ya kali ini ya. Adik-adik semuanya, mari lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami, di mana Engkau Tuhan menyertai kami selama 1 minggu ini Tuhan. Dan pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama, walaupun masih secara virtual Tuhan Yesus, tapi kami tetap sukacita karena di sini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus ke hati kami masing-masing agar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Kakak Feby. Hari ini kita mau main games. Adik-adik siapa yang mau ikut? Ya, seru banget, banyak banget yang mau ikut kan? Nah, adik-adik diminta dalam permainan ini untuk memilih kata yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah gambar. Jadi, nanti akan ada beberapa gambar dan akan ada beberapa kata. Adik-adik tinggal mencocokkan. Mana ya yang cocok untuk gambar ini, mana ya yang cocok untuk gambar itu. Lalu, adik-adik akan diberikan beberapa pilihan. Oke, untuk beberapa gambar, Kakak Feby akan memberikan waktu 5 detik untuk setiap gambarnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, di sini di sebelah kanan kakak sudah ada 5 gambar dan di sebelah kiri kakak sudah ada 5 kata-kata yang bisa mendeskripsikan gambar yang di sebelah kanan. Lalu adik-adik harus mencocokkan yang mana ya yang betul. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Ini dia gambarnya. Ayo adik-adik, pilih kata yang mana ya yang tepat. Apakah ini merupakan gambar kakek nenek, ayah ibu, atau orang dewasa, remaja, anak-anak, ataukah bayi? Oke, gambar kedua. Ini dia gambarnya, silakan adik-adik pilih. Apakah ini gambar kakek nenek, ayah ibu, remaja, anak-anak, atau bayi? Oke, gambar ketiga. Kira-kira gambar yang ini adalah gambar kakek nenek, atau gambar ayah ibu, atau gambar remaja, anak-anak, atau bayi? Gambar selanjutnya. Ayo, yang ini nih. Gambar kakek nenek, ayah ibu, remaja, anak-anak, atau bayi ya. Oke, dan gambar yang terakhir. Ini kakek nenek, ayah ibu, remaja, anak-anak, atau bayi. Oke, semuanya sudah memilih ya, sudah punya jawabannya masing-masing. Oke, sekarang akan kita bahas jawaban yang pertama. Ini adalah gambar kakek nenek atau yang sering kita kenal dengan Opung Doli dan Opung Boruk. Oke, gambar yang kedua. Ini adalah gambar mama papa atau orang tua. Siapa yang betul? Hebat. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar remaja. Betul. Gambar yang keempat adalah gambar anak-anak, sama seperti adik-adik yang sedang menonton, anak-anak. Dan gambar yang terakhir adalah bayi. Oke, adik-adik masuk ke kategori umur yang mana? Apakah kakek nenek, atau orang tua, remaja, atau anak-anak, atau bayi? Iya, semua orang, semua golongan usia dicintai Tuhan Yesus. Tapi hari ini Kakak Feby mau bercerita secara khusus mengenai anak-anak. Firman Tuhan hari ini berjudul Aku Disambut dan Dikasihi Yesus, yang diambil natsnya dari Markus 10
ayat 13 sampai 16. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan untuk hari baru ini Tuhan. Di pagi hari ini kami mau berdoa agar kami diberikan fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kaki kami, tangan kami, mulut kami bisa diam dan bisa fokus semuanya anggota tubuh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik punya hobi atau kegemaran? Nah, Kakak Feby juga tentunya punya hobi ya adik-adik. Kalau adik-adik, hobinya apa? Mungkin ada yang suka bermain sepak bola, atau mungkin ada yang suka bermain piano, atau mungkin ada juga adik-adik yang suka menggambar. Iya, Kakak Feby punya seorang teman bernama Dorothy. Dorothy ini punya hobi yaitu menggambar. Kemarin kakak bertemu dengan Dorothy, tapi dia terlihat sangat murung. Dia terlihat sangat sedih. Dia lalu bercerita kepada kakak. Pada waktu itu di kelas, Dorothy sedang mengikuti pelajaran melukis. Ia membuat gambarannya dengan sangat detail. Namun, ia kaget. Teman-temannya tiba-tiba menghampirinya dan menertawakan lukisan yang ia buat. Padahal ia sudah berusaha sebaik mungkin, namun teman-temannya tetap mengejek gambarannya. Ia sangat sedih. Kemudian, saat ia pulang sekolah, ia berjalan, lalu ia menghampiri sebuah toko hadiah. Ia melihat sebuah hadiah yang istimewa, lalu ia berjalan dan menghampiri hadiah tersebut. Namun, tiba-tiba ia sangat kaget karena penjaga toko tersebut datang dan mengusir ia. Ia lalu pergi, dia keluar dan sangat murung. Lukisannya diejek dan ia diusir oleh penjaga toko. Hari itu sangat kacau. Nah, apakah adik-adik yang di rumah pernah merasakan hal yang sama dengan Dorothy? Merasa ditolak, merasa tidak diajak, merasa tidak dibolehkan untuk bermain bersama. Padahal Dorothy tidak melakukan kesalahan apapun adik-adik. Sama halnya pada zaman dahulu kala, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang pergi ke suatu kota bernama Yudea. Di sana ia menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan di sana dia juga memberitakan tentang firman Tuhan. Lalu semua orang yang mengetahui tentang kedatangan Yesus berlari tergesa-gesa untuk melihat Yesus. Ada yang ingin bertanya-tanya, ada yang ingin mendengarkan firman Tuhan, dan ada juga yang ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Adik-adik, lihat di sana ada beberapa mama-mama sama anak-anaknya sedang berbicara dengan satu orang bapak. Kira-kira apa ya yang mereka sedang bicarakan? Oh, ternyata bapak-bapak itu sedang menceritakan kepada mama-mama bahwa Yesus telah datang ke Yudea. Wah, dengan penuh semangatnya, mama-mama itu mengajak anak-anak kecilnya untuk bergegas. Mereka semangat sekali. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat antusias. Mereka menyiapkan segalanya. Mereka berjalan menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Kenapa ya mama-mama itu ingin bertemu Yesus? Betul sekali, karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Mereka ingin mengajarkan kepada anak-anak mereka yang kecil-kecil tentang kebaikan Tuhan Yesus.
Sampainya di sana, mereka itu sangat kesulitan untuk melihat Yesus. Mereka dipenuhi oleh berbagai macam orang yang sama-sama ingin melihat Yesus. Mama-mama tersebut yang sudah menggendong anak-anaknya, mereka sangat kecewa karena ternyata di sana penuh sekali. Mereka berpikir, aduh, bagaimana ya caranya agar kami bisa menjumpai Yesus? Mereka akhirnya bilang ke gerombolan tersebut, permisi Pak, permisi Bu, kami ingin lewat. Itu mereka lakukan agar mereka dan anak-anaknya bisa menjumpai Yesus. Sampai akhirnya murid-murid Yesus datang dan menghampiri mama-mama beserta anak-anaknya. Mereka bilang, pergilah. Dia berkata sangat kasar. Dia berkata, Yesus sedang melayani orang-orang dewasa. Ia sedang berbicara dengan orang-orang dewasa. Begitu kata-kata dari murid-murid Yesus. Lalu mama-mama dan anak-anak ini sangat sedih. Bagaimana ya perasaan mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus berkata demikian? Tentu sangat sedih karena mereka merasa ditolak. Lalu ketika mama-mama dan anak-anak ini sangat sedih akibat perkataan dari murid-muridnya, mereka mendengar seseorang berkata demikian. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wow, Tuhan Yesus sangat baik ya. Ternyata Tuhan Yesus berkata bahwa tidak boleh ada yang menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu mama-mama dan anak-anak ini langsung bergegas untuk berlari menghampiri Yesus. Yesus membuka lebar tangannya, kemudian memeluk satu persatu anak-anak tersebut, dan ia menceritakan tentang firman Tuhan kepada anak-anak tersebut. Wah, ternyata Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak ya adik-adik. Dia malah ingin menerima semua anak-anak agar datang kepadanya. Tuhan Yesus ini sangat sayang ya kepada anak-anak, bukan hanya kepada orang dewasa, tetapi anak-anak kecil juga Tuhan cinta. Adik-adik, dari cerita tersebut kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi semua orang, dari mulai kakek nenek, dari mulai om tante, mama papa, anak remaja, anak-anak kecil, bahkan anak-anak bayi yang baru lahir. Tuhan Yesus itu sangat mencintai semua orang, termasuk menyayangi anak-anak kecil. Adik-adik, anak-anak kecil itu bisa datang kepada Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun. Misalnya saat kita sedang merasa sedih karena mungkin nilai kita jelek, atau ketika kita dimarahi orang tua, atau ketika kita disakiti teman, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga boleh untuk datang, dan mungkin harus ya adik-adik datang kepada Yesus ketika kita sedang senang. Mungkin kalau kita sedang liburan keluarga, atau karena nilai kita bagus, atau ranking 1, dan lain sebagainya. Kita boleh datang kepada Yesus dimanapun dan kapanpun, dan tentunya kita harus bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ayo sekarang kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekarang kita akan melihat video anak sekolah minggu yang menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul
Iya, 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Di Yerusalem dan di seluruh dan di seluruh Yudea. Dan sampai Sampai ke ujung bumi. bumi. Amin. Ini adalah teman-teman kita atau anak-anak dari Amerika. Kulit mereka sangat putih, kemudian mata mereka bisa berwarna coklat, warna biru, ataupun warna hijau. Kemudian rambut mereka pirang. Sedangkan ini adalah teman-teman kita dari Afrika. Kulit mereka hitam, rambut mereka keriting. Kalau yang ini adalah teman-teman kita dari Korea atau Cina atau Jepang. Mereka memiliki mata yang sipit, kulit mereka putih atau kuning. Kalau yang ini teman-teman dari negara mana ya? Betul sekali. Ini adalah kita, anak-anak Indonesia. Kulitnya coklat atau ada yang kuning langsat. Nah, kita memiliki bola mata yang besar, kemudian rambutnya hitam. Kita ini beraneka budaya, jadi dari Sabang sampai Merauke mungkin kita memiliki bentuk atau warna kulit yang berbeda-beda. Meskipun kita semua berbeda satu sama lainnya, memiliki ciri khas masing-masing, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan Yesus tetap mencintai kita satu persatu, dan Tuhan Yesus mengetahui seluruh isi hati kita dan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita, dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Mari sekarang kita tutup ibadah kita dengan menundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan kalau hari ini kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah melarang anak-anak kecil untuk datang kepadamu. Engkau sangat menyayangi kami Tuhan dari berbagai pelosok dunia, berbagai keanekaragaman kami, berbagai golongan usia kami, tapi Engkau mencintai kami, menyayangi kami satu persatu, dan Engkau maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk saling menyayangi sesama manusia agar tidak menyakiti hati teman-teman kami meskipun kami berbeda ras, suku, agama. Engkau yang tetap membuat kami selalu memiliki sifat-sifat yang Engkau miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkati kami sepanjang hari dalam studi kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai berjumpa minggu depan. Bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya hati kita bersuka cita. Kak itu suka cita? Bener banget Kak, aku suka cita banget. Karena aku itu berharga di mata Tuhan. Betul sekali adik-adik. Nah, karena semuanya kita sedang bersuka cita, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk mengangkat satu lagu pujian. Oh, suka citaku. Bang. Ayo Kak, ya sabar. Oh, suka citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, suka citaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka citaku ini penuh. Pada yang aku berharap, pada Yesus ada hidup.
Adik-adik, setelah kita ibadah nih, udah dengan firman Tuhan, sudah bernyanyi, kita mau untuk ibadah kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, mata dengan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan Yesus, yang bisa menjadi berkat untuk sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Adik-adik semua, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.